آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Bapak Ibu jamaah Masjid At-Taqwa Muslim rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya dan salawat serta salam tak lupa mari kita sampaikan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, kembali alhamdulillah kita insya Allah mengadakan daurah, dan ini rutinitas tahunan dari Euro Muslim, mengadakan daurah di musim liburan Mei, vakansi, dan juga di akhir tahun. Maka alhamdulillah pada daurah kali ini kita bersyukur kepada Allah berikan kesempatan untuk meminta kepada Al-Ustadz Harith Abu Naufal hafizahullah ta'ala untuk menjadi pemateri di kesempatan daurah tahun ini. Dan alhamdulillah beliau bersedia, dan alhamdulillah malam hari ini beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Sebenarnya tahun lalu juga beliau alhamdulillah sempat mengisi kajian di masjid kita, alhamdulillah, dan masya Allah antusias dari jamaah juga sangat tinggi. Namun tentu tidak seperti di Indonesia, Ustadz ya. Di sini memang jamaahnya tidak banyak. Alhamdulillah teman-teman bisa hadir dan juga menyemarakan daurah ini. Kita bersyukur kepada Allah dan semoga menjadi ladang pahala untuk kita semuanya. Dan beliau jauh-jauh dari Aceh, dan sekarang kita tahu bahwasanya di Aceh sedang dilanda musibah, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kaum muslimin di sana dan juga umumnya masyarakat Aceh. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat musibah ini dan memberikan mereka jalan keluar. Dan beliau Al-Ustadz Harith Abu Naufal hafizahullah ta'ala lulusan dari Darul Hadith Damaj di Yaman, dan beliau pimpinan dari Pondok Pesantren As-Sunnah, Sunnah di Aceh. Dan Bapak Ibu juga bisa mengambil banyak faidah diantaranya dari Instagram beliau, karena pengikutnya juga Masya Allah lumayan luar biasa, 115.000 kurang lebih pengikut beliau di Instagram, belum juga di media sosial yang lainnya. Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa langsung dengan beliau. Insya Allah tema kita di daurah kali ini akan membahas kitab Kashfus Syubuhat berkaitan dengan akidah dan manhaj. Semoga Allah memberikan kemudahan. Itu sedikit pembukaan dari kami. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mudahkan kita, berikan taufik kepada kita semuanya, dan menjadikan kesempatan ini atau pertemuan ini sebagai pintu-pintu kebaikan, kunci-kunci membuka pintu-pintu kebaikan untuk kita semuanya. Barakallahu fikum. Kami persilakan kepada Ustaz falyatafaddal mashkura ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Amma ba'du. Ayyuhal hadirun wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ustaz Agus hafizahullah, kita akan membahas satu kitabnya laki-laki ya. Ya, kitab akidah, kitab manhaj, kitab terkait tauhid adalah kitabnya laki-laki. Ya, karena hanya laki-laki yang suka mempelajari kitab-kitab yang seperti ini. Sebelum kita memulai, Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, la yashkurullah ma la yashkurun nas. Tidaklah seseorang itu dikatakan bersyukur kepada Allah siapa yang tidak bersyukur kepada manusia. Oleh karena itu kami ingin mengaturkan terima kasih jazakallahu khairan kepada Ami Aziz hafizahullah, kepada Ustaz Agus hafizahullah, dan juga kepada DKM Masjid yang lainnya, Ami Said, yang mudah-mudahan apa yang mereka lakukan dan teman-teman yang lainnya mendapatkan kemuliaan dan keutamaan yang dikhabarkan oleh Nabi SAW. Ada satu anak panah yang membuat 3 orang itu masuk surga. Yang pertama yang membuat panah, yang kedua yang menyerahkan panah, dan yang ketiga yang memanah. Ya, siapa saja yang terlibat dengan kebaikan, maka insya Allah dia akan mendapatkan pahala yang sama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita membaca langsung, karena pertemuan kita mungkin 4-5 kali, sementara kitab yang kita baca ini lumayan tebal ya, namun ada pentingnya untuk saya menyebutkan beberapa mukadimah penting yang perlu kita ketahui kenapa kita harus fokus mempelajari tauhid.
Kenapa kita harus fokus mempelajari akidah? Karena tauhid dan akidah ini merupakan penerang bagi kita di dunia dari segala bentuk kerancuan, dari segala bentuk syubhat, dan dari segala bentuk kesesatan. Disebutkan dalam sebuah hadis pada waktu itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu melewati Utsman bin Affan, dan kemudian Umar memberikan salam kepada Utsman, dan Utsman pada waktu itu tidak menjawab salamnya Umar. Akhirnya menjadi pertanyaan, kenapa Utsman tidak memberikan salam kepada saya? Akhirnya beliau mendatangi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian berangkatlah Umar dan Abu Bakar menjumpai Utsman bin Affan. Wahai Utsman, tadi saudaramu Umar bin Khattab memberikan salam kepadamu. Kenapa engkau tidak menjawab salamnya? Kemudian kata Utsman bin Affan, wahai Amirul Mukminin, aku tidak menyadari kalau Umar itu memberikan salam kepadaku. Kemudian kata Abu Bakar, apakah ada sesuatu yang kau pikirkan, wahai Utsman, sehingga kau tidak merasa ada orang memberikan salam kepadamu? Iya, ada sesuatu yang kau pikirkan. Kira-kira teman-teman semuanya, dalam kehidupan kita di dunia ini, kalau kepala kita dibelah atau hati kita dibelah, kira-kira apa yang paling banyak di pikiran kita? Apa sesuatu yang membuat kita selalu overthinking? Apa? Ini kira-kira saya berapa tahun bisa kerja di sini? Ini kira-kira tahun depan omset saya masih meningkat atau tidak? Betul ya? Jadi kalau dibelah kepala kita, itu isinya ya. Jadi kalau bahasanya peng, duit, fulus ya. Itu mungkin yang selalu membuat kita overthinking, yang membuat kita itu selalu merasa minder dalam kehidupan dunia ini. Sementara Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ya, ketika ditanya oleh Abu Bakar Siddiq, apakah ada sesuatu yang kau pikirkan wahai Utsman sehingga kau tidak menyadari Umar memberikan salam kepadamu? Iya, aku memikirkan Rasulullah SAW meninggal, dan aku belum sempat bertanya kepada Rasulullah apa hal yang akan membuat bisa selamat dari kehidupan dunia ini. Coba, Utsman ini sahabat yang sudah jadi masuk surga. Sampai-sampai Nabi mengatakan Utsman rafiqi fil jannah. Utsman itu sahabatku dalam surga. Yang malaikat Jibril itu malu padanya, tetapi yang menjadi beban hidupnya beliau adalah, aku bisa selamat nggak menghadapi kehidupan dunia ini? Dalam keadaan beliau tidak tinggal di Amsterdam, nggak tinggal di Paris, ya nggak tinggal di Jerman, tinggalnya di mana? Di kota Madinah bersama sahabat Nabi SAW. Dan ternyata para hadirin dan hadirat, Abu Bakar Siddiq juga ya sempat berpikir apa yang difikirkan oleh siapa? Utsman bin Affan. Subhanallah, Abu Bakar Siddiq ini sahabat Rasulullah yang paling terbaik, manusia yang pernah menginjak kaki di muka bumi setelah para nabi dan rasul. Ternyata di antara hal yang menjadi beban dalam hidup beliau, apa yang kita sebutkan tadi. Tetapi masalahnya, ya, Abu Bakar Siddiq sempat bertanya kepada Nabi SAW. Itu kelebihannya. Beliau menceritakan, dulu aku bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa kunci keselamatan agar kami bisa selamat dalam menghadapi kehidupan dunia ini? Kemudian Nabi SAW mengatakan, man qabila minni kalimatan. Siapa yang seseorang menerima dariku sebuah kalimat, yang kalimat itu pernah kusampaikan kepada pamanku, dan kemudian pamanku menolaknya, disitulah ada keselamatan. Apa kalimatnya? Kalimat tauhid, la ilaha illallah. Ya, pada kalimat inilah kunci keselamatan yang diberikan oleh manusia yang paling sayang kepada kita. Dan kalimat tauhid la ilaha illallah bukan hanya sekedar ucapan la ilaha illallah atau tertulis di dinding, tidak. Ada syurut-syurutnya, ada syarat-syaratnya, ada rukun-rukunnya, ada konsekuensi yang perlu kita ketahui dari kalimat tauhid la ilaha illallah tadi. Inilah yang akan menjadi insyaallah pembahasan kita dalam kitab Kasyfus Syubhat. Kemudian yang kedua, teman-teman, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah
Kenapa kita harus mempelajari tauhid? Ya, karena syaitan seperti disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ketika dia mendatangi anak manusia dan dia memiliki beraneka ragam senjata dalam menggoda anak manusia. Dan senjata yang pertama yang akan didatangi oleh syaitan adalah menggiring manusia dari iman kepada kekufuran, dari tauhid kepada syirik. Ini senjata dia yang paling pertama. Dan subhanallah, coba untuk perhatikan para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Ya, bagaimana syaitan bermain dalam medan ini. Bagaimana dia menyusun segala rencana agar bisa menyesatkan manusia dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Allah menurunkan Al-Qur'an 30 juz, isinya semua tauhid. Sebagai dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Semua dari awal Al-Quran sampai akhir Al-Quran seluruhnya isinya tauhid. Dan kebalikan dari tauhid, Nabi kita Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala 23 tahun. Dari fase Madinah sampai fase Mekah, yang beliau tanamkan adalah tauhid. Yang beliau ingatkan adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bersama dengan itu para hadirin dan hadirat, syaitan dan bala tentaranya, ya, dia mendatangi manusia, ya, hanya sekedar slogan yang digoda, yang dibisikkan oleh syaitan, digambarkan oleh syaitan, ya, perbuatan syirik itu menjadi sesuatu ibadah yang mulia. Syirik itu menjadikan sesuatu perbuatan yang dengannya seseorang mendekatkan diri kepada Allah. Dia cuma hanya sekedar bermain bahasa, hubbus shalihin, cinta kepada orang soleh. Betul nggak? Cinta kepada orang soleh ini salah satu senjata syaitan untuk menggoda anak manusia dan mengelabui manusia yang sebenarnya hakikat itu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia akan kekal manusia di dalam neraka ketika dia berbuat syirik, dibungkus sedikit oleh syaitan. Ini cinta kepada orang soleh. Apa salahnya kita datang ke kuburan orang soleh? Dia kan wali-wali Allah yang dekat dengan Allah. Dia wali Allah yang suci. Dia telah berkorban, ya, di masa hidupnya untuk membela agama Allah. Apa salahnya kita datang ke kuburannya? Apa salahnya kita meminta kepada mereka? Kita banyak dosa, kita banyak maksiat. Ya, nggak pantas orang seperti kita ini minta sama Allah. Ya, kita terlalu kotor berdoa sama Allah. Inilah manusia-manusia yang saleh. Sehingga kita datang kepada mereka bukan berbuat syirik. Ini sebagai bentuk cintanya kita kepada orang saleh. Berhasil nggak? Berhasil nggak para hadirin dan hadirat? Setiap nama dengan nama judul orang soleh, di situ syaitan akan bermain untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika sudah dilokopi sebagai wali, sudah dilokopi sebagai orang soleh, segila apapun tetap oleh Allah. Kenapa kamu memandang dia seperti orang gila? Karena kamu banyak dosa, karena kamu banyak maksiat. Tapi orang-orang yang hatinya bersih, hatinya suci, mereka tidak gila, mereka sedang berzikir kepada Allah. Mereka adalah manusia yang taat kepada Allah. Dia terus beribadah kepada Allah. Mata kita ini melihat dia seperti orang gila. Mata kita ini melihat dia seperti orang gak sehat. Karena apa? Kita banyak dosa. Itu orang-orang saleh yang hakiki, subhanallah, tertipu sekian banyak manusia. Ya, nah ketika kita menyadari para hadirin dan hadirat, syaitan akan mendatangi kita dari pintu ini. Dia akan mempermainkan bahasa-bahasa, ya, sehingga disinilah kita mesti memperkuatkan diri kita dengan tauhid kepada Allah. Jangan kita Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam ketika Allah berkata kepada Adam dan Hawa, la taqraba hadhihi syajaratan fatakuna minadh dhalimin. Wahai Adam dan Hawa, jangan engkau mendekati kedua pohon ini. Karena dengan engkau mendekati pohon ini, kau akan menjadi orang-orang yang zalim. Allah sendiri ingatkan Nabi Adam alaihissalam. Tapi subhanallah, bagaimana syaitan mendatangi Nabi Adam dan menggambarkan kepada Adam alaihissalam bahwasanya pohon inilah yang akan membuat engkau abadi tinggal dalam surga. Ya Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Wahai Adam, maka kutunjukkan kepada engkau sebuah pohon
yang apabila engkau makan dari pohon ini, kau akan menjadi kekal dalam surga. Padahal kan pohon itu pohon yang Allah larang untuk didekati. Dengannya Nabi Adam akan diusir dari surganya Allah. Tapi begitu hebatnya iblis menggambarkan kepada Nabi Adam dengan gambaran-gambaran yang indah, dalam keadaan si iblis ini baru jadi iblis pada waktu itu. Betul nggak? Atau istilahnya apa? Newbie ya. Newbie-nya iblis, tapi dia itu berhasil mengeluarkan Nabi Adam alaihissalam. Ya, kenapa dia begitu ambisi mengeluarkan Nabi Adam dari surga? Karena Nabi Adam telah menjadi sebab dia keluar dari surga. Dia tahu nggak dia akan masuk dalam neraka? Dia tahu. Sehingga dia punya ambisi selanjutnya. Apa ambisi selanjutnya? Dia ingin mengumpulkan semua anak Adam bisa berkumpul bersama dia di dalam nerakanya Allah. Kira-kira mana lebih mudah? Mengeluarkan Nabi Adam dari surga atau masukkan kita dalam neraka? Mana lebih mudah buat iblis? Lebih mudah mengajak kita dalam neraka daripada mengeluarkan Nabi Adam dari surga. Tapi dia sudah berhasil melakukan itu. Dalam keadaan itu baru jadi iblis. Nah dari semenjak dia menggoda Nabi Adam sampai hari ini, berapa ribu tahun Allah ya dia sudah masternya. Kalau profesor di atas profesornya dalam menggoda anak manusia. Nah ketika kita menyadari dia punya senjata yang banyak dalam menggoda anak manusia dan jerat-jeratannya dia menjerumuskan kita dalam kesyirikan kepada Allah, maka di sini pentingnya kita belajar tauhid, pentingnya kita belajar akidah untuk menyelamatkan kita dari segala rancu-rancunya iblis alaihi laknatullah. Ketiga, kenapa kita pentingnya belajar tauhid? Pentingnya kita belajar tauhid karena tauhid ini adalah seruan seluruh para nabi dan seluruh para rasul. Tidak ada seorang nabi pun dan rasul pun yang diutus oleh Allah kecuali mereka mengajak manusia kepada tauhid. Kira-kira teman-teman, ya antum sakit misalnya, sakit juga sudah berumur, ya ini rasa-rasanya kita udah mau meninggal. Kira-kira apa yang paling kita khawatirkan, paling kita takutkan untuk anak-anak kita? Apa kira-kira? Anak saya bisa makan enggak ya? Anak saya bisa lanjutkan sekolah atau enggak ya? Anak saya, kan itu yang kita pikirkan, betul nggak? Bahkan ada sebagian orang, anaknya baru sekolah SD, baru lahir hari ini. Lahir hari ini itu saya dimasukkan ke asuransi sekolah sampai kuliah, S3. Baru lahir hari ini belum punya hati kok sudah diasuransikan. Subhanallah, begitu khawatirnya manusia terhadap dunia pada anaknya. Tapi subhanallah, para nabi dan rasul bukan berarti mereka gak sayang sama anak mereka, bukan berarti mereka gak peduli dengan finansial dan ekonomi anak mereka. Mereka peduli. Tapi ada sesuatu yang lebih penting daripada itu semuanya. Nabi Yakub alaihissalam, ketika beliau mau meninggal, beliau mengumpulkan anak-anaknya. Di antara anak-anaknya beliau itu ada siapa? Ada Nabi. Di antaranya Nabi Yusuf. Apa yang beliau tanya kepada anaknya? Yang beliau tanya kepada anaknya seperti yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, Mada ta'buduna min ba'di. Wahai anak-anakku, siapa yang kalian sembah setelah meninggalku nanti? Siapa? Padahal anaknya Nabi. Setiap hari mereka didiri di atas tauhid. Setiap hari mereka didiri di atas akidah. Dan bukti yang menunjukkan anak-anaknya Nabi Yakub kuat akan tauhidnya, kuat akan akidahnya. Nabi Yusuf alaihissalam dirayu oleh seorang wanita yang cantik jelita untuk berzina dengan beliau. Beliau bisa menjaga dirinya. Beliau dipenjara di waktu yang sangat lama, tidak mengeluh sedikit pun. Beliau terima dengan apa yang Allah takdirkan, apa yang Allah catat kepadanya. Tapi bersama dengan itu, seorang ayah yang beliau khawatirkan kepada anaknya, yang anaknya adalah Nabi, Mada ta'buduna min ba'di. Siapa yang kalian sembah setelah meninggalku nanti? Mohon maaf, mungkin ini gak pernah menjadi beban pikiran kita. Yang antum tinggal di kota negara yang seperti, pernah gak berpikir kalau saya meninggal, anak saya masih menyembah Allah atau tidak? Anak saya masih menjadi seorang muslim atau tidak? Anak saya menjadi seorang muslimah atau tidak? Anak saya masih beriman kepada Allah atau tidak? Anak saya masih mengakui Nabi Muhammad sebagai Rasulnya Allah atau tidak? Mungkin ini gak pernah menjadi beban pikiran kita. Tapi seorang Nabi dan Rasul yang maksum, yang anak-anaknya juga maksum sebagiannya, yang beliau khawatirkan, Mada ta'buduna min ba'di.
Kemudian anaknya berkata, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaik. Kami menyembah Tuhanmu dan Tuhan bapakmu. Udah membuat tenang Nabi Yakub alaihissalam telah anak-anaknya insya Allah akan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan kepada kita, para nabi dan rasul tidak hanya fokusnya mereka dakwah tauhid itu kepada masyarakat di luar mereka, tapi dalam rumah mereka juga mereka terus mengajak anak-anaknya di atas tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan demikian juga Nabi kita Muhammad SAW. Terkadang ada sebagian orang punya pandangan begini, ini orang-orang yang baru mengaji, udahlah nggak usah diajarin tauhid dulu, nggak usah diajarin akidah dulu, takutnya nanti dia nggak suka, takutnya dia lari, dan lain sebagainya. Iya, apakah pandangan seperti pandangan yang benar? Ya, kalau kita melihat keadaan dakwahnya Nabi kita Muhammad SAW, para hadirin dan hadirat, boleh itu fokus kepada tauhid. Apakah kepada orang yang baru masuk Islam? Apakah kepada orang sudah lama masuk Islam? Apakah kepada orang yang baru ngaji? Atau sudah lama ngaji? Yang menjadi fokus dakwah Nabi kita Muhammad SAW dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadi bin Hatim masih kafir pada waktu itu, pakai salib, itu guru sama Nabi. Masih kafir tuh. Dia pakai salib, apa yang sonam antara copot dari kamu? Tegur oleh Nabi. Iya, begitu juga Tufail bin Amr ad-Dawsi radhiyallahu ta'ala anhu, seorang pemuda berasal dari negeri Yaman. Iya, dia datang ke kota Makkah pada waktu itu tidak ada sama sekali maksud dan tujuan untuk masuk Islam, tidak ada sama sekali. Ya, akhirnya Allah memberikan hidayah kepada beliau dengan Islam. Beliau belajar dengan Rasulullah, beberapa lama belajar dengan Rasul. Tidak lama beliau belajar dengan Rasulullah, kemudian beliau pulang ke kampung halamannya ke negeri Yaman. Diajak ibunya masuk Islam, diajak bapaknya masuk Islam, kemudian diajak istrinya masuk Islam. Setelah istrinya masuk Islam, dia berkata kepada istrinya, "Wahai istriku, pergilah kau mandi di Syarra." Jadi di Syarra ini sebuah tempat, di tempat mereka ada batunya, ada air. Jadi pantang orang kalau mandi di situ. Pantang, tahu pantang ya? Pantang ini kalau di Jawa pamali. Ya, jadi kalau mandi di situ bisa kualat kita. Angker. Hah? Angker. Kalau kita kecil-kecil misalnya jangan menuju kuburan, kalau menuju kuburan tangan bisa bengkok. Ada ya? Jadi disuruh tiup supaya nggak bengkok. Atau kalau malam hari nggak boleh sapu rumah, nggak boleh beli jarum. Ada ya? Atau sudah lama tinggal di Belanda udah lupa ya. Hal-hal seperti ini namanya tatoyur. Sudah ada dari zaman dahulu. Nah, ketika istrinya diperintahkan oleh suaminya tadi untuk mandi di tempat tersebut, suami istrinya berkata, "Wahai suamiku, engkau tidak takut tempat ini memberikan mudarat kepada saya?" Ini orang baru masuk Islam ya, dididik oleh Nabi SAW. Kata beliau, "Idhabi wa ghatasili wa ana dhaminun laki." Pergi engkau dan mandi engkau ke situ dan aku sebagai penjamin buat dirimu. Dia cuma sekedar batu yang tuli, yang buta, yang tidak bisa memberikan manfaat dan juga tidak bisa menghilangkan mudarat darimu. Kira-kira kalau Nabi SAW punya pikiran seperti pikiran kita tadi, ini orang baru masuk Islam dengan diajarin tauhid dulu lah, nggak usah diajarin akidah dulu, takutnya nanti dia nggak tertarik sama Islam. Kira-kira paham nggak dia sampaikan kepada istrinya? Paham nggak kira-kira? Ketika istrinya berkata, "Wahai suamiku, kau tidak takut tempat dia memberikan mudarat kepada saya?" Iya juga, ini kan warisan leluhurnya kita kan. Ini sudah menjadi budayanya kita, ini sudah menjadi turun-temurunnya kita. Di mana langit kita, di mana bumi kita pijak, di situ langit kita junjung. Ya, mungkin ini yang disampaikan oleh Tufail bin Amr ad-Dawsi. Kalau Nabi SAW tidak fokusnya kepada tauhid, ini menunjukkan kepada kita Nabi SAW itu fokus kepada tauhid walaupun orang baru masuk Islam. Yang mudah-mudahan sebenarnya ada poin keempat, poin kelima, dan poin keenam, tetapi 3 poin penting ini yang menjadi mukaddimah yang membuat kita harus semangat mempelajari tauhid. Jadi jangan ada yang tidur. Ya kalau tidur nanti saya tanya ya, boleh ya. Baik, jangan ada yang tidur. Ya ini kitabnya laki-laki nih, berarti kalau tidur ya ini kitabnya laki-laki. Jadi kita harus benar-benar paham, karena syubhat yang terkait tentang tauhid, teman-teman semuanya, terkhusus tauhid al-uluhiyah ini berubah-ubah dari zaman ke zaman. Kalau pembahasan akidah, tauhid al-asma wa sifat, dari zaman dahulu, ya dari zaman kelompok Jahmiyah, Jahm bin Safwan sampai hari ini itu syubhatnya sama, nggak ada bedanya, sama terus, bahasanya sama, semuanya sama.
Dan semua sudah dibabat habis oleh para ulama dari zaman dahulu. Yang mentakwil sifat, yang menolak sifat, itu semuanya sama. Tapi dalam permasalahan tauhid al-uluhiyah, ya permasalahannya itu kadang berubah-ubah. Bahasanya berubah, ada perubahan zaman. Tapi ketika kita paham akan usul dalam permasalahan ini, maka insya Allah ya ini akan menjadi penerang bagi kita dari syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh ahlul batil yang dalam menyebarkan kebatilan yang mereka. Dan sebelum saya baca, teman-teman semuanya, kitab kita judulnya Kashfu Syubhat. Kashfu artinya adalah menyikapi atau memberikan jawaban. Asyubhat, syubhat itu adalah sesuatu yang bentuknya samar. Ya, Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, innal halala bainun wa innal harama bainun wa ma bainahuma umur mushtabihatun la ya'lamunna katsirun minan nas. Yang halal itu jelas. Yang haram juga apa? Jelas. Di antara dua perkara tersebut ada yang namanya perkara yang syubhat. Perkara yang tersamarkan, yang tidak banyak manusia yang mengetahuinya, kecuali hanya segelintir manusia dari kalangan para ulama. Maka di sini kita butuh membaca buku para ulama agar kita bisa memahami syubhat-syubhat ahlul batil. Saya sebutkan contoh. Ada seseorang mengatakan Al-Quran yang 30 juz hari ini itu sesuatu kitab yang usang, yang nggak bisa kita pakai, nggak bisa dijadikan sumber hukum, nggak bisa dijadikan landasan hukum. Kitab ini kitab dongeng ini semuanya. Kira-kira ketika kita mendengar kalimat seperti ini, apa yang ada di hati kita? Hah? Masih kita kan ucapan batil, betul nggak? Orang yang nggak sholat pun, nggak pernah ke masjid, nggak pernah jidatnya itu terkena tempat sujud, dia tahu ini ucapan batil, ucapan kufur, jelas haramnya, jelas sesatnya. Kan begitu. Tetapi kalau ada orang mengatakan Al-Quran ini adalah mukjizat yang besar, mukjizat yang agung yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ya, tidak ada kitab yang paling agung yang pernah diturunkan di muka bumi ini kecuali Al-Quran Karim. Siapa saja yang mereka ada berketerkaitan dengan Al-Quran, maka dia menjadi sesuatu yang paling mulia. Malaikat Jibril, malaikat yang paling mulia karena dia menurunkan Al-Quran. Rasulullah Nabi yang paling mulia karena apa? Karena beliau diturunkan kepadanya Al-Quran. Umat Nabi Muhammad adalah umat yang paling terbaik karena di umat ini diturunkan Al-Quran. Malam Lailatul Qadar, malam yang terbaik karena di malam itu diturunkan Al-Quran. Kan begitu? Bulan Ramadan, bulan yang terbaik karena bulan itu diturunkan Al-Quran. Ya, nah karena ini merupakan sesuatu yang mulia, sesuatu yang agung, maka kita nggak boleh sembarangan, nggak boleh bergampang-gampangan untuk memahami Al-Quran sampai kita menguasai 12 ilmu. Kalau kita sudah menguasai 12 ilmu, baru setelahnya kita bisa menjadikan Al-Quran sebagai sandaran hukum. Nah, 12 ilmu yang mereka persyaratkan itu tidak ada pada Abu Bakar, tidak ada pada Umar, tidak ada pada Utsman. Maksudnya, syarat itu nggak ada sama Abu Bakar. Itu syarat sama saja tidak ada. Yang sebenarnya tujuannya sama seperti yang pertama tadi, ingin menjauhi manusia dari Al-Quran. Tahu nggak? Yang pertama tadi jelas sesatnya, yang kedua sama. Jadi sama. Jadi syubhat buat orang. Akhirnya di Indonesia ya sebagian tempat pengajian yang isinya ayat Quran, isinya hadis itu disinyalir aliran sesat. Jadi ciri-ciri aliran sesat kalau pengajiannya suka baca Quran, suka bawa hadis Nabi. Dari mana itu semua hasilnya? Dari syubhat yang saya sebutkan tadi. Akhirnya yang laku apa? Dongeng yang laku. Ya, wali-wali kami bisa memadamkan api neraka. Ya, kalau datang bencana, itu Allah minta izin dulu sama wali kami. Kalau wali kami kasih izin, silahkan. Kalau wali kami tidak kasih izin, Allah tidak akan berikan azab di sebuah daerah. La haula wala quwwata illa billah. Siapa yang mempercayai hal seperti ini para hadirin? Apa orang yang tinggal di gunung? Nggak ada informasi sama sekali. Atau orang-orang yang tinggal di kota yang terkadang sekolahnya sampai S-kian terkena tertipu dengan wali-wali yang kita sebutkan tadi. Kenapa? Karena syubhat tadi.
Syubhat ini, Quran ini sesuatu yang sangat agung, akhi. Gak bisa kita sembarangan pakai Al-Quran. Kecuali sudah menguasai 13 ilmu, silahkan Anda jadikan Al-Quran sebagai sumber hukum. Kalau nggak, jangan coba-coba. Ya, akhirnya orang yang ngaji isinya Al-Quran, hadis dari aliran sesat, cerita-cerita dongeng, cerita-cerita palsu, cerita-cerita yang gak masuk akal, dianggap sebagai apa? Pengajian-pengajian yang toleransi atau apapun namanya. Pengajian yang menyejukkan, penyajian yang gak pernah nyinggung orang lain. Ya betul, ini gak nyinggung orang lain. Cuman masalahnya itu telah mengambil haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Ini kriminalitas yang paling besar. Ini penjahat ini. Ya, ini adalah dosa yang paling besar yang menyamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluk yang lemah, atau memberikan sifat-sifat yang lemah pada makhluk, diberikan sifat yang itu khusus saja dimiliki oleh siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun yang bisa mengatur alam semesta ini. Allah ada. Allah yang mengatur segalanya. Nggak bisa Allah menurunkan adab isi bersama si bulan, siapa ente? Ini sebagai bentuk melecehkan dan merendahkan Allah Ta'ala. Tetapi inilah sesuatu yang dianggap sebagai pengajian yang baik, yang bagus dan sebagainya. Itu kembali kepada syubhat yang saya sebutkan tadi. Jelas ya? Jadi halalnya sudah jelas, haramnya sudah jelas, syubhat di tengah-tengah itulah yang membuat manusia itu tersamarkan dan dia tidak banyak terjatuh kepada kekufuran, kesyirikan, karena syaitan punya senjata dalam baginya. Baik, jadi kita akan baca apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi, teman-teman, ada di antara ulama-ulama yang paling banyak dimusuhi oleh manusia. Ya, terlebih orang-orang yang mereka memang diprekali oleh Syekh, dibongkar oleh Syekh kedoknya mereka. Di antara kitab yang paling mereka benci dari kitabnya Syekh adalah kitab Kasyfus Syubhat ini. Syekh punya kitab Ushul Salasah, punya kitab Qawaidul Arba', punya kitab Ushul Sittah, punya kitab Tauhid, kan begitu? Iya, punya kitab Nawaqidul Islam, punya kitab Masailul Jahiliyah. Nah, kitab yang paling mereka benci kitab ini, karena kitab ini membongkar kedok pemikiran syiriknya mereka yang dibungkus dengan nama Hubus Shalihin atau yang semisalnya. Baik, kita baca. Mungkin kita tidak terlalu panjang lebar karena pertemuan kita hanya beberapa kali. Kita usahakan bisa kita tamatkan kitab. Ya, tidak hanya tamat, kalau tamat mungkin malam ini bisa saya tamatkan, tapi juga harus paham. Ya, nanti di akhir kajian kita buat ujian. Boleh ya? Baik, kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam rahimakallah anna tauhida huwa ifradullah bil ibadah wa dinur rasuli alladhi arsalahum Allah bi ila ibadihi. Fa'awalhum Nuhun alaihi salam arsalahu Allah ila qaumihi lama gharu fis salihin Waddin wa Suwa'id wa Yaghutha wa Ya'uqa wa Nasra. Wa akhirur rasuli Muhammadun sallallahu alaihi wasallam huwa alladhi qassara suwar haula'i salihin arsalahu ila qaumin yata'abbaduna wa yahajjuna wa yatasaddaquna wa yadhkuruna Allah katsira walakinnahum yaj'aluna ba'dul makhluqat wasa'id bainahum wa bainallah. Baik, saya artikan dulu. I'lam, ketahuilah. Ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di dalam banyak kitabnya beliau sering memulai sesuatu itu dengan i'lam. Ya, ini fungsinya agar manusia atau para audien atau para thalabul ilm ketika disebut i'lam, untuk mereka itu mempersiapkan diri. Ada sesuatu penting yang akan disampaikan, dan itu merupakan merujuk kepada metodenya Al-Quran. Ya, dalam Quran banyak Allah mengatakan ketika menyebutkan hal yang penting, i'lamu annama al-hayatud dunya ila akhir ayat. Dan misalnya banyak sekali dalam Al-Quran, agar manusia bisa memasang telinganya, menghadirkan hatinya, bahwasanya yang akan disampaikan sekarang inilah masalah yang penting. Apa itu masalah yang penting? Rahimakallah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmatimu. Ya, kenapa Syekh juga dalam banyak kitab beliau menggunakan dengan kalimat rahimakallah? Karena asal
dari menuntut ilmu itu dengan kelembutan. Asal memberikan ilmu itu dengan kelembutan. Maka sebagian para ulama, setiap mereka menyampaikan hadis, ya terkadang mereka memulai ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Ya, orang yang merahmati, orang yang berkasih sayang, maka Allah akan memberikan kasih sayang kepadanya. Ya, jadi asal menuntut ilmu itu, asal mengajarkan ilmu itu bukan dengan kasar, bukan dengan kaku, bukan. Tapi asal memberikan ilmu itu dengan kelembutan. Ya, makanya Syekh mengatakan, "I'lam rahimakallah." Beliau doakan kita semoga Allah merahmatimu. Anna tauhida, bahwasanya tauhid huwa ifradullahi bil ibadah. Tauhid itu adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadatan. Saya perhatikan di sini. Ya, antum sebelumnya kan sudah silsilah tauhid sudah dipelajari banyak ya di masjid kita ini. Kita ketahui bahwasanya tauhid itu kan ada 3. Ada namanya tauhid rububiyah, ada namanya tauhid al-uluhiyah, ada namanya tauhid al-asma wa sifat. Baik. Nah, dari definisi yang disebut oleh Syekh di sini, anna tauhida wa ifradullahi bil ibadah. Tauhid adalah mengesahkan Allah di dalam peribadatan. Nah, kira-kira dari 3 tauhid yang kita sebutkan tadi, Syekh di sini menyebutkan definisi tentang tauhid apa? Tauhid apa? Tauhid uluhiyah. Ya, Syekh tidak membahas di sini tauhid ar-rububiyah. Syekh juga di sini tidak membahas tauhid al-asma wa sifat. Tapi yang Syekh bahas ini adalah apa? Tauhid al-uluhiyah. Ya, sebagaimana beliau definisikan, wa ifradullahi ta'ala bil ibadah. Ya, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan kepadanya. Jadi antara tauhid rububiyah dengan tauhid al-uluhiyah, tauhid rububiyah itu kembalinya kepada perbuatan Allah. Tauhid al-uluhiyah adalah kembalinya kepada perbuatannya manusia kepada Allah. Paham? Saya ulangi. Tauhid ar-rububiyah itu terkaitannya dengan perbuatannya Allah. Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang mengatur alam semesta, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Ini keterkaitannya dengan perbuatan Allah. Adapun tauhid al-uluhiyah, ya, ulama mutaqaddimin dulu menyebutkan dengan nama tauhid at-talab. Tauhid nama at-talab. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Manda dalam kitab tauhid, beliau menyebutkan tauhid at-talab wal qasad. Ulama mutaakhirin menyebutkan dengan nama uluhiyah, ulama mutaqaddimin menyebutkan dengan tauhid at-talab. Kenapa? Karena dalil yang datang kepada kita tentang tauhid al-uluhiyah itu isinya permintaan. Wa'budullaha, sembahlah Allah, wa la tusyriku bi syai'a, dan jangan kau membuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Permintaan atau tidak di sini? Isinya permintaan. Tapi permintaan kepada manusia agar mereka menjadikan perbuatannya mereka dalam peribadatan itu hanya kepada Allah. Makanya kita katakan dari tauhid al-uluhiyah keterkaitannya adalah perbuatannya manusia kepada siapa? Kepada Allah. Perbuatan manusia dalam sholatnya, perbuatan manusia dalam tawakalnya, perbuatan manusia dalam istighothahnya, perbuatan manusia dalam isti'anahnya kepada siapa? Kepada Allah. Paham? Bukan maksudnya tauhid uluhiyah adalah perbuatan manusia, maksud kita sembah manusia, bukan. Tapi maksudnya Allah menuntut kepada manusia dalam ibadah-ibadah yang dilakukan dari perbuatannya itu diserahkan kepada siapa? Kepada Allah. Makanya Syekh membuat definisi wa ifradullahi bil ibadah. Ya, dia mengesahkan Allah di dalam peribadatan. Baik. Wa huwa dinur rasuli. Dan dia merupakan agama Rasul alladzi arsalahumullahu bi ila ibadihi. Ya, yang Allah, yang itulah agama-agamanya Rasul yang Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasul tersebut kepada hamba-hambanya. Baik. Jadi di sini teman-teman, dinur Rasul, agama Rasul, ya, itu memiliki satu agama yang sama.
Ya Rasul itu agamanya satu, Islam. Apa kata Nabi? Nahnu ma'asyaral anbiya dinuna wahidun. Kami para nabi, agama kami adalah agama yang satu. Satu agama kami, agama Islam. Makanya Syekh di sini menyebutkan wahwa dinur rasul. Ya, yang mana seluruh para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala tugasnya semuanya mengajak beribadah hanya kepada Allah. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus setiap umat seorang rasul, yang rasul itu mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi yang namanya at-taghut. Seluruh para nabi itu agamanya sama semuanya, nggak ada yang berbeda. Dari sisi apa? Dari sisi ini. Adapun dari sisi syariat, ya bagaimana sholat, bagaimana berpuasa, maka setiap nabi punya syariat sendiri-sendiri. Tapi perkara-perkara syariat itu bisa dimansuh, bisa dihapus hukumnya. Tapi masalah tauhid itu nggak dihapus. Dan semenjak Allah mengutus para nabi dan rasul sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW, agamanya itu satu, yaitu di atas tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fa'awwalahum Nuhun alaihissalam, dan awal nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah Nabi Nuh alaihissalam. Nah, apakah Nabi Adam itu bukan nabi? Iya, Nabi Adam itu nabi, tetapi beliau tidak dikatakan sebagai rasul. Nah, kalau kamu mengatakan Nabi Adam itu bukan nabi dan bukan rasul, berarti kamu mengatakan rasul dan nabi itu hanya 24 atau tidak? Kita tetap mengatakan nabi dan rasul jumlahnya 25 yang Allah dan rasul sebutkan dalam Al-Quran dan disebutkan dalam hadisnya. Adapun di sana ada nabi-nabi dan rasul yang lainnya yang tidak disebut nama-namanya, nama-nama mereka, maka jumlahnya itu ratusan ribu jumlahnya. Bukan hanya 25. 25 itu hanya disebutkan namanya mereka di dalam Al-Quran Al-Karim. Akan tetapi ya, di sini Syekh rahimahullah taala tidak menafikan Nabi Adam itu sebagai nabi. Akan tetapi yang namanya rasul itu pertama kali siapa? Nabi Musa. Nabi Nuh alaihissalam. Kenapa teman-teman? Karena di sana para ulama ketika mereka mendefinisikan apa perbedaan di antara nabi dengan rasul. Rasul itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada suatu kaum yang kaum tersebut mereka sudah merusak dari tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, baru diutus rasul. Nah, di zaman Nabi Adam alaihissalam, manusia masih mentauhidkan Allah atau tidak? Mereka masih mentauhidkan Allah, tidak ada kerusakan dalam masalah tauhid di sana. Membunuh itu bukan kembali kepada tauhid yang sedang kita bahas, walaupun mengurangi dari ketauhidan seseorang. Nah, kapan mulai terjadinya kesyirikan? Di kaum Nabi Nuh alaihissalam. Maka disitulah Allah mengutus pertama kali Rasul Nabi Nuh alaihissalam untuk mengajak manusia agar beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Bisa difahami ya? Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyebutkan dari hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ketika manusia dikumpulkan kelak di yaumul qiyamah, kemudian mereka mendatangi Nabi Adam alaihissalam, dan kemudian Nabi Adam alaihissalam berkata, aku bukan orang yang pantas untuk kalian minta tolong, tapi datangilah kepada Nuh. Kata beliau, u'tu Nuhan fa innahu awwalur rasuli ba'athallahu ila ahlil ardh. Datangilah oleh kalian Nuh, karena dia adalah rasul yang pertama kali diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini. Ya, terus Nabi Adam nabi bukan rasul. Disinilah kita harus membedakan antara nabi dengan rasul. Walaupun ada khilaf di kalangan para ulama. Namun masalah-masalah seperti ini teman-teman, sebagai daerah itu di Indonesia itu karena ini menjadi masalah yang sensitif. Ya, jadi salah satu hal yang salah satu hal di Aceh itu ada satu lembaga MUI, kita namanya MPU. Ya, jadi mereka mengeluarkan statement fatwa sesat ya kepada aliran salafi. Salah satunya karena tidak mengakui Nabi itu 25. Padahal salah faham dalam memahaminya. Makanya saya bilang tadi, ini masalah yang sensitif. Ya, kita tidak menafikan Nabi Adam sebagai nabinya Allah. Ya, nabi yang pertama. Tetapi ketika kita mengatakan rasul,
Maka Rasul pertama adalah Nabi siapa? Nabi Nuh alaihissalam, sebagaimana disebutkan dalam hadis ini. Nabi adalah Nabi, tapi beliau bukan Rasul. Karena Rasul itu diutus oleh Allah kepada suatu kaum yang mana manusia-manusia pada saat itu sudah rusak dalam permasalahan tauhidnya kepada Allah. Adapun Nabi Adam pada saat didatangkan oleh Allah ke muka bumi ini, tidak ada manusia yang lain. Semua makhluk pada waktu itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan terjadi kerusakan? Pada kaum Nabi Nuh alaihissalam. Faham? Ketika mereka sudah menyembah kepada selain Allah, maka disitulah Allah mengutus Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Fa'awalahum Nuhun alaihissalam arsalahu Allahu ila qaumihi lamma ghalaw fis salihin. Ya, Allah Subhanahu wa taala mendatangi Nabi Nuh alaihissalam kepada kaum yang waktu itu mereka hulu berlebih-lebihan kepada orang-orang saleh. Jadi awal kesyirikan yang terjadi di muka bumi ini teman-teman semuanya karena berlebih-lebihan dengan orang-orang saleh. Maka cintailah orang saleh, tapi jangan berlebih-lebihan. Ya, ketika manusia sudah berlebih-lebihan dengan orang saleh, maka disitulah awal muncul apa? Kesyirikan. Di antara bentuknya apa mereka lakukan? Dengan dibuat gambar-gambar orang-orang saleh. Yang awalnya mereka membuat gambar orang saleh tadi dengan maksud dan tujuan ketika melihat gambar orang soleh itu memberikan motivasi mereka agar bisa semangat beribadah kepada Allah. Tapi ini awalnya, tujuannya baik kan? Tujuannya baik, tidak ada hal yang melenceng daripada tujuannya mereka membuat gambar orang soleh tadi. Tapi ketika masalah tauhid itu sudah jarang disinggung, kemudian syaitan mendatangi mereka dan membisiki bahwasanya dulu orang-orang tua kalian menyembah orang-orang soleh, kemudian disembahlah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa nama mereka? Wad, Waswa, wa Ya'uq, wa Yahud, wa Ya'uq, wa Nasr. Ini 5 orang ini disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Dan waktu kita sampai jadi mungkin saya langsung jalan. Wa akhir rasuli Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dan akhir yang Rasul yang diutus oleh Allah adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa alladhi kassara suwar haula'i salihin. Yang beliau tugasnya adalah menghancurkan gambar-gambar atau patung-patung orang soleh pada waktu itu. Jadi di zaman Nabi kita Muhammad SAW diutus oleh Allah, di Ka'bah itu banyak patung-patung. Ya, yang mereka meyakini bahwasanya ruh-ruh suci itu menjelma pada patung-patung tadi. Jadi mereka sebenarnya bukan menyembah patung tadi. Patung itu cuma sekedar objeknya saja. Tapi yang mereka maksudkan adalah ruh yang ada pada patung ini yang menjelma dari orang-orang soleh yang mereka sembah. Baik, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat apa? Ya ayyuhal mudaththir, qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur. Ya, ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Rasulnya untuk menghancurkan semua berhala-berhala yang disembah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini menunjukkan kepada kita para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Ya, penguat seperti apa yang saya sebutkan tadi. Ya, padahal kan banyak hal yang tidak disampaikan oleh Nabi kan di Mekah pada waktu itu kan. Betul nggak? Tapi kenapa ini dipilih oleh Allah? Karena ini masalah paling penting. Konsekuensinya berat konsekuensinya. Iya berat. Ini bukan sesuatu yang ringan. Antum bekerja sekarang. Saya nggak tahu ya kalau dia di Belanda, kita di Indonesia. Kita bekerja di Indonesia di sebuah instansi, apakah di pemerintah atau di swasta. Ketika ada seseorang yang dia ingin berusaha berjalan di atas aturan, ya tidak boleh korupsi waktu. Kira-kira disukai atau tidak oleh orang-orang kantor lainnya? Nggak disukai kan? Padahal itu sesuatu yang disepakati bersama. Ketika dia masuk bekerja di tempat tersebut, betul nggak? Orang akan suka. Naik level selanjutnya. Ya kalau seandainya ada seorang manajer, dia berkata kalau saya jadi manajer, maka aturannya laki-laki wajib sholat berjamaah di waktu zuhur, waktu asar, waktu bekerja. Semua orang tahu wajibnya sholat kan? Betul nggak? Kira-kira ini manajer disukai atau tidak? Tidak akan disukai. Nah perkara yang itu disepakati akan kewajibannya ketika diterapkan manusia nggak suka, lah bagaimana lagi sesuatu yang orang memandang itu perbuatan yang nggak benar, mengkritik perbuatan kami, menyalahkan amalan kami, menyalahkan nenek moyang kami, masih lebih berat lagi akan tantangan yang didapatkan, betul atau tidak? Sesuatu yang disepakati kewajibannya saja
Orang akan suka lah, gimana lagi kita menyampaikan sesuatu yang menyelisih daripada kebiasaannya, menyelisih daripada apa yang menjadi keyakinan nenek moyangnya. Tapi tetap itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena itu masalah yang paling penting. Itu haknya Allah. Iya, dengannya manusia akan masuk ke dalam surga. Dengannya dia akan selamat dari kekalahan api neraka. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata para ulama, mendatangkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan yatim piatu karena memang dipersiapkan untuk menjadi laki-laki. Lahir yatim piatu Rasulullah. Beliau yatim, kemudian berapa lama ibunya meninggal. Karena akan dipersiapkan menjadi seorang Rasul. Dipersiapkan akan mengajak manusia kepada tauhid. Dipersiapkan akan mengatakan amalan kamu salah, amalan kamu keliru, keyakinan kamu batil, yang kamu sembah salah. Iya, Allah telah mempersiapkan Nabi itu dari kecil. Jadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang sabar. Ya, ini awal surat dipilihnya Rasul sebagai Rasul, perintah untuk menghancurkan sesuatu yang sudah menjadi tradisi yang telah kental di dalam mereka. Dan ini bukan pekerjaan yang mudah, teman-teman. Ini pekerjaan yang berat. Tapi tetap Allah memerintahkan kekasihnya Nabi Muhammad SAW mengingkari kesyirikan. Ya, nah apa sekarang yang menjadi alasan kita, teman-teman? Tidak membahas masalah tauhid, tidak membahas masalah akidah, tidak membahas masalah usul agama. Apa yang menghalangi kita? Sementara Rasulullah konsekuensinya beliau akan dibunuh, konsekuensinya beliau akan diusir. Kita paling-paling cuma dibully di media sosial. Karena gitu, kalau ketemu berhadapan juga senyum dia. Apa yang membuat kita menghalangi kita untuk menyampaikan tauhid, untuk menyampaikan akidah, untuk menerangkan prinsip-prinsip agama? Karena dengan itulah seseorang akan kuat di atas agama. Disitulah dia akan menjadi seorang muslim yang sejati. Jadi seorang muslim yang benar-benar menjadi pengikut setia dari kita Muhammad SAW. Kemudian, ayyuhal hadirun wal hadirat ini dimuliakan oleh Allah. Kita harus paham, Syekh di sini menyebutkan kaum orang-orang yang diutus Nabi kita Muhammad SAW kepada mereka itu yata'abbadun. Mereka juga menyembah Allah. Wa yahajjun, mereka haji. Dia tuh jangan berpikir musyrikin Abu Lahab CS itu mereka nggak tahu haji, mereka nggak mengenal Allah, mereka nggak tahu Nabi Ibrahim. Enggak, mereka tahu. Bahkan ketika Nabi Muhammad SAW di awal-awal beliau diutus, mereka mengatakan apa yang diajak oleh Muhammad kepada kita sama saja, nggak ada bedanya. Tapi ketika Rasulullah sudah mulai merinci, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir, disitulah mereka mulai kepanasan. Rasulullah telah mengatakan sembah dengan salah. Apa yang kalian sembahkan? Apa yang kalian sembah adalah batil. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dia yang perkasa, Dia yang memberikan rezeki, Dia yang mengatur alam semesta ini, sehingga Dialah yang paling pantas untuk kalian sembah, bukan berhala-berhala yang kalian sembah. Subhanallah. Inilah kemudian yang menjadi permusuhan di antara Nabi kita Muhammad SAW dengan mereka. Bukan yang mereka nggak mengenal Allah, bukan mereka nggak haji, mereka haji. Sebagaimana disebutkan ketika mereka bertalbiyah. Apa talbiyahnya? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka illa syarikan lak. Jadi talbiyah ini sudah ada dari semenjak Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan dibaca oleh mereka ketika mereka berhaji. Labbaik Allahumma labbaik. Sama nggak sih? Labbaik la syarika illa syarikan lak. Sama atau tidak? Nah, bedanya di sini. Mereka mengatakan tidak ada sekutu bagimu wahai Allah kecuali siapa yang engkau telah jadikan mereka sebagai sekutu. Siapa itu? Lata, Uzza. Jadi Allah tidak ada sekutu kecuali siapa? Orang-orang yang memang telah Allah jadikan mereka sebagai sekutu. Itu yang mereka lafazkan ketika mereka haji. Jadi mereka haji. Dia juga disebutkan di sini wa yatasaddaqun, mereka juga bersedekah. Di antara dalil yang menunjukkan mereka bersedekah, di tahun 5 tahun sebelum Rasulullah diutus sebagai Rasul pada waktu itu, Ka'bah terjadi kerusakan. Disebabkan dua hal. Hal yang pertama, terjadi banjir di kota Mekah sehingga sebagian Ka'bah itu rusak.
Ini Ka'bah tempat yang paling mulia ya, tempat yang paling suci, tempat yang dibangun alal-qul, sebagian ulama dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam dan kemudian bangunnya didirikan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ketika terjadi banjir ternyata juga nggak diangkat ke langit, tetap rusak dia. Ya, kenapa saya mengatakan demikian? Karena ada sebagian orang hulu kepada orang soleh. Ya, udah saya cerita kampung saya aja ya, masih cerita kampung orang lain ya. Di tempat kita itu ada satu makam namanya makam Syakwala. Itu di Banda Aceh. Itu katanya ketika terjadi tsunami, itu kuburannya diangkat ke langit ya. Diangkat ke langit. Kami orang keramat ini. Itu diberitakan di koran-koran katanya. Subhanallah. Lah ini Ka'bah, tempat yang paling mulia, rumahnya Allah, rumah yang paling dicintai oleh Allah, dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika terjadi hujan, rusak juga. Nggak terbang ke langit dia, nggak lari ke langit sana, tetap rusak. Makanya 5 tahun sebelum Rasulullah diutus, pada waktu itu mereka membangun Ka'bah dari awal. Apa yang mereka sepakati? Ya mereka sepakati ini rumah Allah. Ya, kita harus membangun rumah ini dari uang yang paling halal. Tidak boleh dari uang yang syubhat, apalagi uang yang haram, nggak boleh. Iya kan ini rumah Allah, nggak boleh main-main kita di rumah Allah. Itu bangun Ka'bah itu kan bukan uang sedikit, uang banyak, sampai mereka kehabisan uang juga. Saat kau tamat kehabis duit karena bangun Ka'bah, menjaga rumah Allah. Masih ada uang yang haram, tapi mereka nggak mau uang haram untuk apa? Untuk bangun rumah Allah. Nah, sekarang ada orang-orang mengaku dirinya Muslim, ya uang masjid pun kita cerita tempat kita di Indonesia ya, uang masjid dikorupsi. Uang bencana dikorupsi. Subhanallah. Abu Lahab CS takut hal yang seperti ini. Takut dia itu rumah Allah yang bermain di kita nih. Subhanallah, la haula wa la quwwata illa billah. Ya, menunjukkan apa? Mereka juga semangat bersedekah. Wa yadhkuruna Allah katsira. Mereka juga orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya ketika Nabi SAW mengajak mereka kepada Islam, ya, di awalnya mereka mengatakan, apa yang diajak oleh umat sama seperti yang kami ajak. Sama, nggak ada bedanya. Oke, tapi ketika Nabi sudah mulai menyalahkan apa yang mereka lakukan, ya apa yang mereka imani, apa yang mereka yakini, apa yang mereka ibadahi, disitulah mereka baru marah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Sebenarnya mereka adalah orang-orang yang beribadah kepada Allah. Bahkan teman-teman, sebagiannya mereka bohong itu sesuatu yang sangat mereka jauhi. Bohong. Karena buat kita bohong itu biasa kan? Biasa kan? Ada anak nangis, saya nggak tahu di sini ya. Di Indonesia kalau ada anak nangis, apa biasanya orang tua ingatin? Anak nangis nih misalnya. Zaman-zaman dulu kita masih kecil, kalau zaman sekarang nggak tahu sih gimana cara. Hah, gimana? Diculik. Wah, diculik gitu ya. Diambil sama si terbolong. Atau apa lagi? Polisi. Ditangkap polisi. Ada nggak polisi nangkap anak kecil nangis? Ada? Ada nggak kira-kira anak kecil nangis tangkap polisi? Nggak ada. Bohong nggak itu? Bohong. Jadi orang tua dari kecil sudah mengajarkan anaknya berbohong. Nah, orang-orang musyrikin dulu, teman-teman. Musyrikin dulu ya. Orang mereka musyrik, bohong itu sesuatu yang paling mereka benci. Mereka nggak suka dengan berbohong. Disebutkan dalam Sahih Muslim pada waktu itu Abu Sufyan, beliau masih musyrik, bertemu dengan Herakl. Dan Herakl kemudian bertanya kepada Abu Sufyan tentang sifat Nabi kita Muhammad SAW, disebutkan dalam kitab Injil. Dan dia dijawab semuanya. Dia masih musyrik. Setelah itu Herakl berkata, kalau seandainya Muhammad ada di depanku, aku cuci kakinya. Aku cuci kakinya. Kemudian kata Abu Sufyan, kalau seandainya bohong bukan sesuatu perbuatan yang hina, saya akan berbohong. Tapi karena ini perbuatan yang hina buat kami, karena kami orang yang mulia, nggak mungkin berbohong, saya akan berbohong. Segitunya mereka menjaga hal-hal yang saya sebut, yang perkara-perkara adab dan akhlak tadi. Ya, jadi anda jangan berpikir Abu Lahab CS pada waktu itu nggak mengenal Allah, mereka mengenal Allah. Nah, apa yang menjadi dosanya mereka? Apa yang membuat mereka itu dihukumi kafir, dihukumi musyrik? Ya, yaj'aluna ba'dul makhluqat wasa'id bainahum wa bainallah. Masalahnya sih. Ya, masalahnya mereka menjadikan
sebagian dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala sebagai penengah antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita sebutkan tadi. Kita ini adalah manusia yang banyak berbuat dosa. Kita ini adalah manusia yang banyak berbuat maksiat. Kita ini kotor. Ya, toh ketika kita ingin mendatangi seorang presiden, mendatangi seorang gubernur, kita nggak bisa direct langsung bertemu dengan seorang gubernur. Tapi kita harus melalui protokolernya dulu. Kita janjian dulu sama protokolernya, baru nanti kita akan dipertemukan dengan gubernur. Allah Subhanahu wa taala lebih mulia daripada gubernur. Gubernur saja kita harus melewat protokoler, masa kepada Allah langsung saja. Ajib kan pendalilannya. Nah kalau orangnya nggak paham tauhid, nggak paham akidah, ya juga ya. Gubernur aja harus pakai penengah. Gubernur aja kita nggak bisa langsung, nggak punya adab langsung ketok pintu gubernur. Itu nggak punya adab, ada protokol yang harus kamu ikuti. Lah gubernur saja demikian kita muliakan, seharusnya Allah harus lebih kita muliakan lagi. Itu pendalilannya mereka. Ya, dan itulah yang dianggap sebagai perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Gubernur, kenapa dia butuh protokoler? Karena dia makhluk yang lemah. Ya, kalau satu hari ada 10 orang yang harus dia ketemui, kalau tidak ada asisten, kacau waktunya dia. Kacau lah kira-kira, Pak, jam sekian kita rapat ya, jam sini kita rapat, jam sini ketemu ini, jam sini ketemu ini. Dia butuh pembantu yang membantu dia karena dia lemah. Iya, dan demikian juga tidak mungkin seorang gubernur itu setiap datang orang kan dijumpai. Iya, nggak punya waktu dia, waktunya terbatas. Allah Subhanahu wa taala disucikan daripada itu semuanya. Kalau seandainya seluruh manusia di muka bumi ini yang jumlahnya 6 miliar orang, dan semuanya mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah dengan maha keperkasaannya, dengan maha mulianya, maha sempurnanya, tidak akan pernah terlalaikan satu doa dengan doa yang lainnya. Allah nggak pernah lelah untuk mendengar dari doa-doa mereka semuanya. Dan kalau seandainya Allah mengijabahi semua apa yang mereka minta, tidak akan mengurangi sedikit pun apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Ya, bagaimana mungkin ada yang menyamakan antara Allah dengan makhluknya? Tetapi ketika kita membahas dalam bab yang lainnya, Allah beristiwa di atas arasnya, Allah punya tangan sesuai dengan keagungan dan kebesarannya, Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia sesuai dengan keagungan kebesarannya. Ini samakan Allah dengan makhluk. Dibalik-balikkan. Hal yang seharusnya tidak boleh disamakan Allah dengan makhluknya disamakan. Hal yang seharusnya kita tetapkan Allah seperti yang Allah tetapkan dalam Al-Quran, justru mereka katakan ini bagian dari menyamakan antara Allah dengan makhluknya. Demikianlah keadaannya mereka. Yang hak dia dianggap batil dan batil dia dianggap al-haq. Maka lagi-lagi kembali kepada kaidah yang disebutkan tadi, ini syubhat yang terus mereka lontarkan, dan kita harus punya kekuatan ilmu di sini untuk memahami perkara-perkara ini semuanya. Bisa dipahami ya? Dan ini yang tinggal jelaskan oleh Syekh. Kita sebutkan mukadimahnya dulu. Kemudian kata Syekh, yaqulun, mereka mengatakan, nuridu minhum at-taqarruba ila Allah. Kami menginginkan dengan wasaid-wasaid ini, dengan Lata dan Uzza ini, untuk mendekatkan diri kami kepada Allah. Wa nuridu syafa'atahum, dan kami menginginkan syafaat mereka indahu. Di sisi siapa? Di sisi Allah. Apakah itu malaikat yang dekat dengan Allah, atau Nabi Isa ibnu Maryam, ya, atau selain daripada mereka orang-orang soleh. Ya, jadi tujuan kami baik, tujuan kami Allah, yang kami harapkan Allah, yang kami minta adalah Allah, yang kami mohon kepada Allah. Kami tidak mohon kepada yang lainnya. Cuman kami ini makhluk yang kotor, yang banyak dosa, yang banyak maksiat. Kami ingin melalui orang-orang soleh ini. Tujuannya baik, teman-teman. Jadi semua ahli syirik, semua ahli bidah, ya, apakah dalam bidah kekufuran, atau dalam bidah kesyirikan, atau dalam bidah amalan, itu semua dalilnya sama. Apa dalilnya? Ini kan baik, ini kan bagus. Apa salahnya kami
datangi kuburan orang-orang soleh yang dekat dengan Allah, kemudian kami titipkan doa kami kepada mereka. Salahnya di mana? Tujuan kami Allah, yang kami harapkan Allah. Apa salahnya kami? Semua dalilnya demikian para hadirin dan hadirat. Allah sebutkan dalam Al-Quran, "Walladzina ittakhadhu min duni awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa." Dan orang-orang yang mereka menyembah kepada selain Allah, apakah kepada Lata, apakah kepada Uzza, apakah kepada Manat, atau apapun namanya, mereka mengatakan, ya tidaklah kami melakukan ini bukan beribadah kepada dia, bukan, tetapi untuk mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Tujuan kami Allah, ujungnya adalah Allah yang kami inginkan. Ya, tujuan kami baik, Allah yang kami harapkan. Apakah Allah membenarkan perbuatan mereka? Tidak, Pak hadirin. Justru Allah mengatakan, innallaha la yahdi man huwa kadhibun kafar. Allah tidak memberikan hidayah kepada para pendusta dan pada orang kufur kepadanya. Siapa itu pendusta dan orang kufur? Orang-orang yang mereka menjadikan penengah-penengah itu untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah enggak butuh kepada mereka semua. Karena Allah berkata, "Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an." Ketika hambaku bertanya kepada engkau wahai Muhammad, katakanlah sesungguhnya aku dekat. Ya aku akan mengabulkan orang-orang yang berdoa kepada aku, orang-orang yang minta kepada aku. Itu yang Allah tawarkan kepada kita. Kenapa kita harus mendatangi Lata dan Uzza dan Manat, atau mendatangi kuburan-kuburan orang-orang saleh atau lain sebagainya? Ya, inilah yang menjadi inti permasalahan kita yang akan kita bahas dalam kitab-kitab ini. Baik. Kemudian para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kata Syekh rahimahullah, "Taib, fa'ba'atha Allahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam." Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi kita Muhammad, yujaddidu lahum dina abihim. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi kita Muhammad untuk memperbarui agama bapaknya mereka. Siapa itu? Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim, Nabi Adam dikenal Abu Bashar, Nabi Ibrahim dikenal dengan apa? Abul Anbiya. Kenapa? Karena seluruh para nabi dan rasul itu kembali kepada siapa? Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nah di sini teman-teman, perhatikan baik-baik. Yujaddidu lahum dina abihim. Ya, Nabi Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbarui untuk mereka agamanya bapak mereka, yaitu agama Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ada satu kelompok, baik, mereka dikenal namanya dengan Milah Abraham. Pernah dengar untuk Milah Abraham? Milah Abraham ini adalah sebuah agama yang dia ingin mengumpulkan agama Samawiyah, agama dari langit, agama Kristen, agama Yahudi, agama Islam. Jadi untuk menyatukan orang Islam, orang Yahudi sama orang Kristen ini, kita kembali kepada agama Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana Allah mengatakan, "Anit tabi millata Ibrahim hanifah." Hendaknya kita mengikuti agama Nabi Ibrahim, agama yang lurus. Ini di antara dalil yang mereka jadikan sebagai pegangan. Dan kalau dia membaca bukunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, mereka akan mengatakan Muhammad bin Abdul Wahab juga sebagai penyokong atau sebagai penguat pemikirannya tadi. Yujadilu lahum dina abihi, memperbarui agama Nabi Ibrahim. Maka kita sudah mengatakan tadi, agama Islam itu dibagi menjadi dua. Ini penting. Islam itu dibagi menjadi dua. Ada Islam di mana am, ada Islam di mana khas. Islam di mana am adalah al-istislam lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bi ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Islam adalah ketunduk patuhan seseorang kepada Allah dengan mengikat ketaatan hanya kepadanya, berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Ini Islam secara umum. Seluruh nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala berada di atas agama ini. Adapun Islam secara khas adalah sama seperti Islam di mana am cuma ditambah dengan sesuai dengan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga
Seluruh syariat-syariat Nabi terdahulu, syariat Nabi Ibrahim, syariat Nabi Musa, syariat Nabi Isa, syariat Nabi Nuh, ataupun siapapun Nabi-Nabi terdahulu, itu sudah terhapus hukumnya semuanya dengan datang syariat Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi Islam di mana amnya tidak akan terhapus. Tentang masalah apa? Tauhid. Nah, Syekh menyebutkan di sini yujaddidu lahum dina abihim, dan memperbarui untuk mereka agama bapak mereka. Apa yang mereka rusak di situ? Yang mereka rusak adalah asal daripada Islam yang Allah utus kepada seluruh nabi dan rasul, yaitu mereka sudah menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbaiki itu di sini. Bukan kita disuruh ikut agama Nabi Ibrahim juga syariat Nabi Ibrahim, tidak. Kita tidak disuruh ikut syariat Nabi Ibrahim. Iya, karena siapa saja yang mereka mengatakan bolehnya mengikuti syariat selain daripada syariat Nabi Muhammad SAW, maka dia kafir. Ijma' para ulama kafir hukumnya. Tapi boleh mengikuti syariat selain syariatnya Nabi Muhammad itu kafir hukumnya. Rasulullah SAW pernah melihat Umar bin Khattab memegang lembaran Taurat, dan kemudian Nabi berkata, wahai Umar, kalau seandainya Musa hidup di zamanku, wajib dia mengikuti syariat. Kata Rasulullah. Gak boleh dia ditegur, Umar ditegur oleh Nabi ketika memegang beberapa Taurat. Kalau Musa hidup di zamanku, wajib dia ikut syariat. Nabi Isa AS ketika nanti datang di akhir zaman, beliau membawa syariat sendiri atau membawa syariat Nabi Muhammad? Beliau membawa syariat Nabi Muhammad. Nah, diinginkan di sini adalah agama di mana Islam di mana umum, yang mana telah dirusak oleh mereka pada waktu itu menyembah kepada selain Allah. Nah, sekarang diajak untuk kembali sebagaimana agama Nabi Ibrahim dan seluruh para nabi dan rasul untuk kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana cara kita beribadah kepada Allah? Tentunya dengan syariat siapa? Nabi Muhammad SAW. Tidak boleh diganti dengan syariat Nabi Allah. Walaupun syariat Nabi Ibrahim, walaupun syariat Nabi Musa sekalipun, tidak bisa. Ya, karena semuanya telah mansukh. Tapi saya baca sedikit lagi. Sebaiknya apa, Ustaz Agus? Kemudian para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, disebutkan di sini wa yukhbiruhum anna hada taqarruba wal i'tiqad mahdhu haqqillahi la yasluhu minhu syai'un li ghairillah. Dan Nabi SAW mengkhabarkan kepada mereka, taqarrub yang kamu lakukan ini, pendekatan yang kamu lakukan melalui orang-orang soleh ini, melalui Lata ini, melalui Uzza dan melalui Manat, ini adalah sebuah i'tiqad, sebuah keyakinan, sebuah amalan yang hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu haknya Allah. Baik, la yasluhu minhu syai'un li ghairillah. Yang tidak boleh sedikit pun diberikan kepada selain dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak kepada malaikat yang paling dekat dengan Allah, tidak kepada nabi yang diutus oleh Allah, apalagi kepada selain keduanya. Bisa difahami? Karena syirik, apa kata syirik kata para ulama? Asyirku kata para ulama, taswiyatul li ghairillah billahi tabaraka wa ta'ala wa hiya min khasaisillah. Baik, saya ulangi. Asyirku adalah taswiyatul li ghairillahi billahi tabaraka wa ta'ala wa hiya min khasaisillah. Syirik adalah menyerupakan antara Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, yaitu merupakan bagian dari kekhususannya Allah. Jadi kapan saja seseorang memberikan kepada makhluk yang itu merupakan bagian dari kekhususan Allah, maka dia telah menjadikan sesuatu tersebut sebagai Tuhan, walaupun dia tidak sujud kepadanya, walaupun dia tidak ruku kepadanya, walaupun dia tidak mengatakan ini Tuhan saya. Bisa dipahami di sini? Baik. Jadi kaidah yang saya sebutkan tadi. Baik, saya ingin tanya sama antum. Supaya nggak ngantuk ya. Supaya nggak ngantuk. Dari kaidah yang saya sebutkan tadi. Ada dua orang manusia. Yang satu, ya sama-sama ingin jual es krim. Baik, yang satu, ketika dia ingin jualan es krim, keluar dari rumahnya jualan es, tiba-tiba hujan deras. Akhirnya dia berkata, ya sudah, saya nggak jadi jualan hari ini. Dia simpan esnya di kulkas, sudah dia tidur. Yang kedua, ketika tiba-tiba dia terdengar suara burung gagak. Wah, ini udah malapetaka ini buat saya ini.
Akhirnya dia simpan esnya, dia kunci rapat-rapat, kemudian dia tidur. Yang pertama boleh atau tidak? Boleh. Yang kedua? Kenapa nggak boleh? Tatayur. Kenapa? Tatayur, betul tatayur. Tapi kenapa? Mempercayai. Hah? Karena mempercayai suara burung. Tapi kalau nanti suara tokek, boleh. Suara burung ya, karena suara burung. Nah, kalau suara tokek gimana? Berarti dengan suara tokek gitu. Wah, ini suara tokek, saya nggak mau keluar. Sama ya. Nah, kenapa ya nggak bolehnya apa di situ? Karena dia mempercayai kepada sesuatu yang akan memberikan selain Allah. Itu dia. Masya Allah. Bapak siapa namanya? Adul. Masya Allah. Karena dia meyakini sesuatu perkara yang itu merupakan haknya Allah, yang memberikan manfaat, yang memberikan mudarat, menghilangkan mudarat pada kita siapa? Allah kan? Allah betul tidak? Allah yang memberikan manfaat dan Allah yang menghilangkan mudarat dari kita. Nah, ketika dia meyakini pada makhluk sesuatu yang itu merupakan bagian dari kekhususan Allah, maka dia telah menjadikan Allah sekutu baginya. Jadi baik, contoh yang kedua. Ada orang yang dia berdiri di bawah pohon. Yang satu mengatakan, kenapa kamu berdiri di bawah pohon? Ya, saya berdiri di bawah pohon ini kalau ada hujan, ada matahari, panas ya, saya bisa berlindung di sini. Baik. Dan yang kedua, kenapa kamu berdiri di bawah pohon ini? Ini dulu pohon wali berdiri di sini. Wali dulu di sini. Sehingga siapa saja yang berdiri bersemedi di pohon ini, maka dia akan selamat dari segala mara bahaya. Yang pertama boleh? Kenapa boleh? Karena ta'khirnya itu zahir, pengaruhnya ada, jelas. Jelas matahari itu bisa, pohon bisa melindungi dari cahaya, bisa melindungi dari air hujan. Jadi kalau hari mau datang kita bisa naik ke atas. Zahir dia manfaatnya. Lah sekarang ini pohon, dulunya ada wali di situ, yang mana kalau saya berdiri di bawah pohon ini, segala masalah hidup saya akan selesai. Maka kita katakan apa? Ini syirik. Kenapa syirik? Dari sisi mana? Dari wali tadi. Sedikit lagi. Baik. Karena hak yang memberikan manfaat dan menghilangkan mudarat itu siapa? Allah. Nah, ketika dia meyakini pada pohon itu punya sifat yang seperti itu, maka dia telah mengatakan Allah itu sama dengan pohon. Saya nggak pernah mengatakan pohon itu Tuhan saya. Kamu juga fitnah saya. Nggak pernah saya. Tuhan saya Allah. Saya sholat untuk Allah. Kapan saya mengatakan pohon itu Tuhan? Kamu dusta kamu. Dasar Wahabi. Ya, tukang fitnah. Kan gitu kadang-kadang orang sampaikan. Nggak perlu kamu katakan dia Tuhan, kamu nggak perlu. Nggak perlu kamu bersujud dan ruku kepadanya. Ketika Anda meyakini pada sesuatu makhluk itu memiliki kekhususan yang dimiliki oleh Allah, maka Anda telah menjadikan sekutu bagi Allah. Saya punya dalilnya. Ketika para sahabat Rasulullah SAW pulang dari perang Hunain, dan kemudian mereka melihat orang-orang musyrikin, mereka menggantungkan pedang-pedang mereka di pohon-pohon tadi. Kemudian para sahabat yang baru masuk Islam, mereka mengatakan, ya Rasulullah, ij'al lana dhatal anwar kama lahum dhatal anwar. Ya Rasulullah, jadikan kami juga seperti mereka pohon, agar kami bisa menggantungkan pedang-pedang kami seperti mereka juga punya pohon. Dan kemudian apa kata Nabi? Allahu Akbar. Allah itu Maha Besar. Dan apa yang kalian ucapkan sama persis seperti apa yang diucapkan oleh kaum Musa kepada Nabi Musa. Ija'al lana ilahan kama lahum aliha. Jadikan kami Tuhan sebagaimana mereka juga punya Tuhan. Sahabat tadi minta Tuhan atau tidak? Mereka tidak minta Tuhan secara lafaz. Lafaznya mereka meminta pohon. Tapi secara mana? Tuhan. Mereka minta Tuhan. Makanya Nabi berdalilkan dengan ija'al lana ilahan kama lahum aliha. Jadi kapan saja seseorang menjadikan makhluk memiliki sifat yang khusus dimiliki oleh Allah, maka dia telah menjadikan makhluk tersebut bagi Allah Subhanahu wa taala. Konsepnya demikian. Walaupun dia nggak perlu mengatakan Tuhan saya, nggak perlu. Karena itulah hakikat dari syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika anda sudah paham ini, insyaallah nanti kita baca pembahasan selanjutnya, anda nggak lebih paham hakikat apa itu syirik. Baik.
Nah kemudian kata Syekh rahimahullah, kata beliau, "Taib wa ila fahaula'il musyrikun." Ya, la yasluhu minhu syai'un li ghairillah, la li malakin muqarrabin wala nabiyyin mursalin fadlan an ghairihima wa ila fahaula'il musyrikun, karena perbuatan itulah mereka dianggap sebagai musyrik. Ya, mereka menjadikan sekutu-sekutu atau menjadikan penengah-penengah dari orang-orang yang saleh dari para nabi dan rasul. Kita bisa baca sedikit lagi. Muqirruna yashhaduna anna Allah wal khaliq wahdah la syarika lahu wa annahu la yarzuqu illa hu wa la yuhyi illa hu wa la yumitu illa hu wa la yudabbiru al-amra illa hu wa anna jami'as samawati sab'a wa man fihinna wal ardina sab'a wa man fihinna kulluhum 'abiduhu wa tahta tasarrufihi wa qahrihi. Kata Syekh, mereka orang musyrik. Wa ila faulal musyrikun, lanjutannya. Wa ila faulal musyrikun muqirrun, itu dia. Ya, dan orang musyrikun mereka meyakini bahwasanya Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rezeki. Ya, dan tidak ada yang menghidupkan dan mematikan kecuali Dia. Tidak ada yang mematikan kecuali Dia. Tidak ada yang mengatur alam semesta ini kecuali Dia. Bahkan seluruh daripada langit-langit yang 7 dan apa yang ada di dalamnya, dan bumi yang 7 dan apa yang di dalamnya, semuanya itu di bawah hambanya Allah Subhanahu wa taala dan di bawah aturan Allah dan di bawah kekuasaannya Allah. Itu kayaknya mereka. Musyrikin tidak ragu sama sekali akan rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Sedih bang ya. Di musyrikin yakin gak Allah yang menciptakan? Yakin. Yakin gak Allah yang memberikan rezeki? Yakin gak Allah yang menghidupkan? Yakin gak Allah yang mematikan? Yakin. Nah, apa yang membuat mereka itu berbuat kesyirikan kepada Allah? Walaupun tadi sudah kita singgung, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ya, apa dosanya mereka? Ya, apa kesalahan mereka? Padahal mereka sudah mengenal Allah, mereka tidak berbohong, mereka suka bersedekah, mereka sholat, mereka juga berhaji, mereka juga menjaga Ka'bah, ya mereka juga mengakui Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Tapi apa yang membuat mereka divonis sebagai musyrikin? Maka insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Dan pertemuan yang kedua, kita tidak perlu mukadimah, karena tadi kita harus mukadimah karena supaya lebih menyemangat antum semuanya, ya supaya kitab yang akan kita baca minimal, ya walaupun kita nggak baca semuanya, setidaknya inti daripada kitab sudah bisa kita pahami. Allah ta'ala alam. Bisa mungkin ini yang bisa saya sampaikan di dalam waktu 5 menit atau 10 menit kita diskusi terkait masalah yang sedang kita bahas. Ya, silakan Pak. Ustaz, mau tanya Ustaz. Ya. Seperti kita ketahui, insya Allah pengetahuan agama Ustaz dari kita jauh dari rata-rata. Bagaimana misalnya apabila ada seseorang, misalnya seorang suami yang sudah menikah lama dan dia belum punya anak, Ya. kemudian dia mengharapkan punya anak, kemudian dia apakah ini disebut meminta atau bertawasul kepada Ustaz tolong doakan supaya anak cepat dapat, apakah itu termasuk syirik? Perbedaan meminta dengan tawasul. Baik, masya Allah. Makanya yang sangat bagus sekali. At-tawassul itu artinya adalah menjadikan penengah. Ya, dengan penengah tersebut dia ingin mengambil manfaat dan bisa menghilangkan mudarat dari dirinya. Ini arti tawasul secara definisi. Ketika itu ditempatkan pada sesuatu yang baik, maka dia akan menjadi baik. Ketika dia ditempatkan sesuatu yang jelek, maka dia akan menjadi jelek. Ya kan para ulama mengatakan ada tawasul yang bentuknya syar'i, ada tawasul yang bentuknya syirki. Nah, tawasul yang bentuknya syar'i di antaranya adalah dia datang kepada orang yang soleh, orang soleh yang masih hidup, yang mendengar apa yang dia minta. Ya fulan, doakan agar saya bisa diberikan anak. Sama-sama suruh doa kepada Allah. Ini sesuatu yang terjadi di zaman sahabat Nabi SAW. Mereka mendatangi Rasulullah pada waktu itu. Ada kondisi para sahabat Rasulullah SAW, mereka musim kemarau. Mereka datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mohonlah kepada Allah
Allah menurunkan hujan kepada kami, hewan-hewan sudah mulai mati, tumbuh-tumbuhan juga sudah mulai mati karena musim kering pada waktu itu. Berdoalah kepada Allah agar Allah menurunkan hujan kepada kami. Dan juga dalil ketika itu Rasulullah SAW mengkhabarkan ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab. Kemudian berdiri Ukasha, ya Rasulullah, ud'ullahu li. Ya Rasulullah, berdoalah untukku kepada Allah agar aku termasuk dari 70.000 tersebut. Kemudian kata Nabi, anta minhum, kebagian dari mereka. Ini menunjukkan bolehnya kita bertawasul dengan doa orang-orang soleh yang masih hidup. Bahkan sebagian para ulama mereka menyebutkan para salaf terdahulu mereka mencintai untuk mendatangi orang-orang yang baru pulang haji. Ya, minta apa? Bukan minta oleh-oleh, yang minta agar didoakan. Kenapa? Karena orang pulang haji itu kalau hajinya mabrur seperti bayi yang baru dilahirkan. Orang yang baru bayi seperti baru dilahirkan, maka insya Allah doanya itu akan mudah dijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hal yang dibolehkan. Nah, adapun tawassul yang bentuknya syirki, ya, dia meminta kepada sesuatu yang makhluk itu tidak mampu untuk memberikannya. Taib, apakah karena makhluk itu mati? Taib, atau makhluk itu tidak mati, dia mendengar tapi dia tidak mampu untuk memberikannya. Apa misalnya? Dia berkata, wahai fulan, berikanlah kepada aku anak. Ya, dengan segala kekuatanmu, dengan segala kewalianmu, dengan segala kesucianmu, berikanlah kepada aku anak. Syirik atau tidak sini? Syirik. Karena si wali ini tidak bisa memberikan kepadanya anak. Karena yang memberikan anak itu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai wali fulan yang masih hidup, kasihlah saya nasi 1 piring. Boleh enggak? Boleh, karena dia mampu kasih nasi tadi. Tapi kalau memberikan sesuatu yang itu khusus dimiliki oleh Allah dan kemudian dia minta kepada makhluk, maka disitulah dia menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluknya. Jelas ya? Tapi kalau dia meminta doa dari orang-orang saleh, tidak ada masalah. Sebagaimana tertulis dari Nabi SAW. Berarti maaf kalau misalnya di sini contoh realnya kita minta sesuatu, kita minta tolong misalnya Ya. pada Ustadz Agus boleh ya? Boleh. Siapa dulu? Siapa dulu Ustadz Agus? Kalau saya ada boleh. Tapi kalau kita yang Ustadz Agus nggak bisa kasih nggak boleh. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena saya diminta maka saya bicara. Sebelum lanjut ke pertanyaan berikutnya, mohon izin seperti biasa, ada salah satu kawan kita yang mengumpulkan tabaruan insyaallah untuk masjid kita 3 menit insyaallah. Kami persilahkan. Sambil silahkan mempersiapkan yang ingin bertanya. Tapi untuk malam ini kita batasi karena sebenarnya waktunya sudah habis. 1 lagi dari peserta ikhwan atau laki-laki dan 1 dari ibu-ibu, insyaallah. Tolong disiapkan dulu biar nanti pertanyaannya jelas. Baik, kita persilakan yang ibu-ibu dulu karena bapak-bapak sudah tadi satu dari ibu-ibu. Kami persilakan nanti 1 dari bapak-bapak. Silakan kalau ada ibu-ibu yang ingin bertanya boleh secara langsung. Ada yang ingin bertanya, ibu-ibu? Sepertinya tidak ada ya? Baik, kalau tidak ada, alhamdulillah berarti bapak-bapak masih 2 kesempatan yang ingin bertanya. Silakan, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Jadi sebenarnya insya Allah kita semua mungkin udah sedikit belajar tentang asma dan sifat Allah bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Ustaz izin bertanya, jadi mungkin insya Allah teman-teman di sini udah sempat belajar tentang bahwa asma dan Allah itu mungkin
ya segala hal yang ditanya misalnya tidak dibatasi dengan 20 sebagaimana kita ketahui mungkin di Indonesia diajarinya asma dan sifat ada sifat Allah cuma ada 20 macam-macam kayak gitu. Nah pertanyaannya adalah ada beberapa teman-teman yang mungkin saya nggak tahu gimana dia bilang gini, kayaknya asma dan sifat Allah itu suatu hal yang furu bukan usul, sehingga kalau ada perbedaan pendapat di dalam hal ini itu tidak mengeluarkan seorang itu dari Islam dan ya itu mungkin syubhat, tapi di sisi lain juga gimana kita menyeimbangkan antara kita menyampaikan apa yang kita pahami tetap berakhlak dan beradab tapi juga ya kita tahu pada umumnya orang Indonesia juga awam terhadap hal ini, mungkin nggak tahu gitu. Husnuzonnya adalah mungkin nggak tahu, tapi kita coba sampaikan mungkin ada resistensi atau apa. Nah gimana kita menyikapi mereka, apakah mereka masih dalam kategori umat Islam atau bagaimana? Baik, Masya Allah. Pertanyaan yang sangat bagus. Pertama perlu kita ketahui di sana ada orang-orang yang mereka mentakwil sifat, ada yang mereka dikenal dengan kelompok Al-Jahmiyah, baik, di mana mereka menolak nama-nama Allah dan menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan manusia jenis seperti ini itu dikafirkan oleh para ulama Islam. Mereka tidak meyakini Allah punya nama, mereka tidak meyakini Allah punya sifat. Mereka hanya menetapkan adanya Allah saja. Kenapa mereka mengatakan Allah tidak punya nama, tidak punya sifat? Karena kalau kita mengatakan Allah punya nama, Allah punya sifat, maka Allah akan sama dengan makhluknya. Itu cara mereka berpikir. Nah, bagaimana dengan wujud? Manusia juga ada, makhluk juga ada. Dan mau tidak mau mereka akan mengatakan menyelisih daripada kaidahnya mereka, dia akan mengatakan bedanya Allah, adanya Allah akan berbeda dengan adanya Allah. Itu saja yang mereka katakan di sifat, tapi mereka tidak percaya. Kaidah itu nggak mereka gunakan. Allah punya sifat, makhluk punya sifat, sifat Allah berbeda sifat makhluk, itu nggak mereka pakai. Bisa dipahami ya? Nah, ada yang kedua, dikenal dengan kelompok Al-Jahmiyah Al-Juz'iyah, bermakna mereka menerima sebagian sifat dan mereka menolak sebagian sifat yang lainnya. Dan mereka menolak sebagian sifat yang lainnya ya karena berjalan di atas kelompok Jahmiyah tadi. Jadi hanya 20 sifatlah yang mereka terima sesuai dengan akal dan logikanya mereka, dan yang sisanya mereka tidak bisa terima. Ya karena itu akan mengkonsekuensinya akan menyamakan Allah dengan makhluknya. Dan kelompok yang seperti ini tidaklah dikafirkan oleh para ulama. Ya, kelompok ini tidak dikafirkan oleh para ulama. Dan kita tentunya tidak bisa berjalan di atas jalannya ulama, depannya ulama, tidak bisa. Dalam bab seperti ini kita berjalan di belakangnya para ulama. Ketika para ulama tidak mengkafirkan kelompok yang menafikan sebagian sifat dan menetapkan sebagian sifat yang lainnya, maka kita sami'na wa ata'na dalam bab ini. Karena ini bab besar. Kalau kita seorang penuntut ilmu, tiba-tiba kita lebih panjang lidahnya daripada ulama. Ini pertama. Yang kedua, ya kita sebagai seorang muslim, sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Ahlussunnah arhamu bin nas. Ahlussunnah adalah orang yang paling merahmati manusia yang lainnya. Nah, bentuk kasih sayang kita kepada umat Islam yang kita ketahui itu adalah menyelisih daripada prinsip-prinsip Islam itu sendiri, kita tidak membenarkan apa yang salah. Baik, kita tidak membenarkan apa yang salah, dan juga kita tidak mendiamkan apa yang salah. Baik, karena membenarkan apa yang salah dan mendiamkan apa yang salah itu bukan sebagai bentuk kasih sayang, itu namanya pengkhianatan. Baik, tetapi bagaimana caranya? Ya tentunya kita nasihati dengan cara yang baik. Ya kita nggak perlu mengatakan, fulan, ente ini mirip Jahmiyah ente ya. Ya nggak perlu. Ya kita kuatkan ilmunya kita kuatkan seluk-beluk cara mereka berpikir dan bagaimana cara kita membantah mereka. Jelas? Ya ketika kita mengetahui seluk-beluk bagaimana cara kita membantah mereka dengan cara yang baik, dengan cara yang bijak, dengan cara yang sopan, dengan cara yang santun, makanya harus kita kedepankan. Karena kita sudah sebutkan tadi, asal daripada dakwah itu apa? Kelemah lembutan. Allah mengatakan dalam ayatnya, Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan sifat kepada Nabi Muhammad, sifat yang lemah lembut. Rasulullah wajahnya tampan. Wajahnya itu menarik. Iya, sampai-sampai para sahabat sering menggambarkan wajah Rasulullah itu seperti rembulan yang sangat terang.
Jadi kalau ada glowing, di atas glowingnya wajah Nabi SAW. Ya, sampai-sampai Anas bin Malik pernah cerita, kami ingin batalkan sholat kami karena melihat wajah Rasulullah sangat ceria pada waktu itu di hari Senin di hari waktu beliau wafat. Kami hampir batalkan sholat kami. Jadi Rasulullah itu wajahnya itu sangat menarik. Ya, beliau dari keturunan orang yang paling mulia, dari sebelah bapaknya dan sebelah ibunya. Baik, kemudian beliau seorang nabi, seorang rasul. Kata Allah, kalau engkau berdakwah dengan cara yang keras dan kaku, maka manusia akan lari darimu. Lah kalau nabi bentuk fisik dan akhlak beliau demikian, manusia akan lari lah, gimana lagi kita mukanya kelihatan angker, nggak ada yang menarik, keturunan juga bukan keturunan siapa-siapa, apalagi nabi bukan siapa-siapa kita. Kemudian dakwahnya keras, kaku dan lain sebagainya, maka tentunya akan membuat manusia lari. Jadi konsepnya tetap kita berlemah lembut. Tetapi ketika kita sudah berbicara tentang prinsip, nah prinsip itu harus diutarakan, harus disampaikan. Jelas ya? Mungkin antum lebih paham daripada saya. Di dunia ini, orang yang agama yang paling banyak pengaruhnya siapa? Kristen. Nah Kristen ini agama yang mengakomodir semuanya. Betul tidak? Ya. Dia kamu maunya apa? Kita akan halalkan. Kan gitu kan? Ya. Agamanya mereka kan? Kamu suka sesama jenis, gereja akan mengawinkan kamu dengan sesama jenis. Dia mengakomodir semuanya. Tujuannya apa? Supaya bisa merangkul banyak manusia. Nah sekarang, Anda lebih paham ya? Ini kan mayoritas Kristen di sini. Apakah ada bekas agama Kristen di sini? Tidak ada. Betul atau tidak? Karena dia mengakomodir semuanya. Tapi kalau Yahudi, Yahudi ketat ya. Betul. Di sini ada halalnya Yahudi. Ada ya? Ketat nggak halalnya Yahudi? Oh ketat sekali. Ketat sekali. Yahudi itu saklek dia. Kadang-kadang kalau orang masuk agamanya nggak bisa, karena itu bukan suku kami. Saklek dia. Ya kita di sini bukan sedang membela Yahudi. Yang ingin saya sampaikan, siapa saja yang mereka berjalan di atas akidahnya, maka dia akan dapat apa yang dia ingin tujukan. Tapi kalau dia nggak berjalan di atas prinsip agamanya, hancur lebur agamanya. Syiah Rafidah. Dari kecil itu anaknya sudah diajarkan, Abu Bakar kafir, Umar kafir, Aisyah kafir, betul atau tidak? Dari kecil sudah diajarkan. Kemana dia pergi tetap dengan Syiah. Kenapa? Akidah ditanamkan, akidah sesatnya. Nah kita sebagai seorang Muslim tentunya akidah ini harus lebih kita kuatkan karena akidah yang datang dari Al-Quran, datang dari Sunnah Rasulullah SAW dan memberikan efek yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Ya, justru dengan kita mengabur-ngaburkan sesuatu yang hak, di situ akan ada kehancuran. Cuma butuh cara dan pola bagaimana cara kita melakukan pendekatan dengan saudara-saudara kita Muslim. Nah, wallahu a'lam. Baik, karena waktunya sudah malam, mohon maaf. Ini semakin malam semakin semangat sepertinya. Tapi karena insya Allah masih ada satu pertemuan atau 2 atau 3 pertemuan lagi. Jadi untuk pertanyaannya bisa disimpan dulu. Besok bisa ditanyakan. Untuk malam hari ini kita coba sampai di sini Ustaz. Mungkin Ustaz bisa menutup pertemuan kita. Ya, mungkin ini bisa saya sampaikan. Insya Allah tetap semangat ya. Ini kitab laki-laki ini harus siap. Mungkin ini bisa saya sampaikan. Saya tutup subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengisi tempat lain.